tegas sama si Zuma. Mulai jadi Kalau di konde. SDN tegas. Mulai pakai konde. Konde. Jadi Bahkan Siapa yang feedback ini? Sebentar. Oh, dimut. Lanjut. sembagi Bang Andi, sembagi. oke. Salam sang debaters, berani bertanya, berani tanya, jangan kerja bertanya terus. Malam ini saya masuk, kebetulan cuma ada CCC. Dia bilang Yesus bunuh diri kawan ya. Saya akan mengorek ini dan kalian saksikan ya, selamat menyaksikan. Lembut itu Al-Quran. Makanya benar kata Anda Zulkifli Mabas bahwa luar biasa Al-Quran itu ya. Nah, ini sebuah petunjuk sebenarnya kepada saudara-saudara kita Kristiani ya. Sebenarnya kalau kita kemudian dengan dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang jernih ya, mempelajari dan menggali tentang ini. Sebenarnya petunjuk di dalam Bible itu yang disalib itu 40 tahun. Ya. Sementara Yesus itu 33 tahun. Artinya di sini teridentifikasi yang disalib itu bukan Yesus ya, gitu. Ada datanya, ada dalilnya. Mungkin kalau ada saudara-saudara Kristiani mungkin ingin meminta data itu boleh. Cuman pada malam hari ini saya lagi di luar kota ya. Jadi Aristo kasih datanya biar kubukakan Alkitab ayat boleh. berapa itu? Kalau di sini HP yang saya pakai ini HP yang saya Nanti pakai. menyusul Bang Rudi, nanti menyusul datanya. Jadi saya tidak bisa pakai data Bang Rudi Yohanes. Silakan boleh, nanti kalau itu silakan Abang Japri dan kemudian kita diskusikan tentang ini. Saya berani mengatakan itu karena ini kemudian menjadi konsumsi publik, artinya saya punya data. Ketika Bang Rudi Yohanes menanyakan mana data itu, ini membuktikan bahwa Rudi Yohanes sebagai seorang Kristen tidak paham tentang kitab sucinya sendiri. Jadi memang ini kalau memang kau bilang tidak paham, maaf Aristo, tolong bukakan datanya biar paham aku. Ketika saya mengatakan bahwa yang terasalibkan itu kan adalah buka. Silakan kita bicara. Saya tidak bisa buka Bang, karena kenapa saya pakai bisa? HP. Admin kan ada. Admin tolong bukakan, minta apa yang biar dibukakan. Iya, kita bicara ada dasar, silakan. Ya. Oke, jadi gini. Ini bukti bahwa seorang Rudi Yohanes yang sangat militan, bahkan sangat dibanggakan oleh banyak begitu para saudara-saudara kita Kristiani. Tapi lagi-lagi di sini membuktikan bahwa seorang Rudi Yohanes tidak mengetahui kitab sucinya sendiri. Begitu. Tunggu dulu Aristo, tolong bukakan biar apa yang kau ucapkan itu. Saya sudah bilang tadi. Saya sudah bilang tadi. Mana bisa gitu argumen? Bentar dulu Bang. Boleh. Bukakan. Ini admin ada. Sebut ayatnya berapa? Silakan. Oke. Jadi gini, saya sudah sampaikan tadi Bang. Ada ayatnya. Bisa saya buktikan. Hanya saya tidak bisa sebutkan di sini karena saya harus cari dulu ayat itu. Sekali lagi, pegang bahasa saya. Bahwa saya mengatakan bahwa yang tersalib itu adalah manusia berusia 40 tahun. Sementara Yesus itu 33 tahun. Artinya di sini membuktikan bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Itu yang pertama. Nah, kemudian gini Bang, kasih waktu saya bicara gini. Saya ingin waktu muda banyak, tapi saya tolong ingin setiap yang kau ucapkan itu ada bukti, meneruskan ceramah daripada Anda orang banyak, malu kita. Jadi orang izin dulu Bang Rudi Yohanes. Kalau Bang Rudi Yohanes keberatan dengan pernyataan saya, ya, boleh Bang. Silakan. Iya boleh, kita diskusikan lain waktu tentang tema ini Abang kejar saya untuk saya. Terima kasih. Oke. Nah, saya ingin menyela dulu meneruskan pernyataan dari Zulkifli Mabas agar kemudian ini tercerahkan kepada saudara-saudara kita yang Muslim. Pertama begini, Al-Quran itu tidak bisa dibandingkan dengan Bible. Kenapa? Bible itu bukan firman Tuhan, sedangkan Al-Quran itu adalah firman Tuhan. Ya. Jadi begini, saya pernah katakan begini.
kehebatan Al-Quran. Al-Quran itu dibakar, dihanyutkan di sungai, di dalam laut, dibuang semua Al-Quran yang ada di bumi ini tanpa tersisa satupun Al-Quran. Itu tidak ada masalah. Aristo, Kenapa boleh demikian? kasih tahu kami apa Nanti dulu Al-Quran? Bang Rudian S. Izinkan saya berbicara, selesaikan ini. Pak Suko gini, kasih tahu kami Ya. apa definisi asal Quran biar kami pendengar itu tidak keliru. Ya, Ya, clear ya, dulu saya- Bang Aristonya. Kasih Habis waktu ini saya Bang Rudi sama Bang Juma. Ya. Kasih waktu saya bicara. Mengapa begitu? Dibakar semua Al-Quran yang ada di bumi ini. Dihanyutkan, dibuang di dalam laut. Itu nggak ada masalah. Kenapa? Kumpul satu orang penghafal Al-Quran, panggil satu orang penghafal Al-Quran, atau 10 orang penghafal Al-Quran. Dia suruh tulis lagi Al-Quran itu seketika itu jadi. Itulah hebatnya Al-Quran. Sedangkan Bible, kita buang, kita hanyutkan, kita bakar tanpa tersisa satupun Bible yang katanya kitab suci. Bisa tidak dijamin untuk menyusun Bible itu menjadi sebuah kitab suci dari Matius, Lukas, Yohanes seperti ayat? Tidak. Nah, di sini membuktikan apa? Al-Quran datang melalui melalui penghafalan, sementara Bible terikat pada naskah-naskah tertua. Nah, Al-Quran tidak penting naskah tertua. Kadang sering berdebat dipermasalahkan oleh saudara kita Kristen. Mana kodeks tertuanya Al-Quran? Oh, Al-Quran tidak butuh kodeks. Al-Quran tidak butuh naskah tertua. Buang semua Al-Quran itu, bakar semua Al-Quran itu, nggak ada masalah. Satu orang panggil penghafal Al-Quran, satu hari seketika jadi lagi Al-Quran. Jadi, kalau mau kita uji yang namanya kitab suci ini, maka Al-Quran itu tidak bisa tergoyahkan, ya, tidak bisa terbantahkan, bahwa secara logika, secara ilmiah, secara fakta, bahwa Al-Quran itu tidak akan tergoyahkan, murni sebagai firman Allah, itu sudah titik dan tidak pakai koma. Dan siapapun mereka, jangankan Rudi Yohanes atau saudara-saudara kita Kristiani, ingin coba mengotak-ngotik Al-Quran, itu nggak akan bisa. Karena Al-Quran itu murni firman Allah. Sementara Bible, ya, Bible itu seringkali saudara-saudara kita Kristiani katakan, jangan kalian terjemahkan Bible itu. Bible itu tidak perlu diterjemahkan karena sudah terjemah. Karena sebab Bible itu menurut saya bukanlah kitab suci, melainkan terjemahan dari kitab suci. Begitu. Karena terjemahan ini bisa saja salah. Ya. Jadi Bible itu adalah terjemahan dari kitab suci, bukan kitab suci. Kenapa begitu? Iya, karena kita bisa lihat bagaimana kemudian saudara-saudara kita Kristiani masih saja berdebat tentang original teks daripada Bible. Ada yang mengatakan bahwa original teksnya adalah Yunani Koine. Ada yang mengatakan bahwa original teksnya itu adalah Septuaginta. Dan mereka masih berdebat tentang hal itu dan belum menemukan kata akhir dan final mana yang benar. Nah, Al-Quran itu final, datang turun sebagai kitab suci berbahasa Arab, turun di Arab, eksis sampai dengan sekarang berbahasa Arab. Gitu. Jadi lagi-lagi saya kira janganlah coba-coba kemudian dibandingkan Al-Quran ini dengan kitab manapun. Apalagi dengan Bible, nggak imbang. Karena kitab suci dibandingkan dengan terjemahan dari kitab suci. Sehingga kalau kita melihat, banyak kemudian apa yang ditulis di dalam original teks berbeda dengan yang diterjemahkan. Salah kamu Aristo. Tahu aja kamu. Al-Quran yang bolak-balik, nggak jelas itu. Silakan. Siapa ini? Sabar Pak. Hormati di sini ya. Santai. Saya punya data, Pak. Markus, luruskan saya ya. Luruskan kalau saya salah. Nggak boleh menyela begitu. Markus 16:19. Mohon maaf kalau salah ya. Di original teks baik Ibrani atau Yunani, ya, ini yang kemudian diimani oleh saudara kita Kristiani bahwa Yesus terangkat ke sorga.
Di Ibraninya dituliskan adalah Hasmayim, Yesus terangkat ke langit. Di Yunaninya, original teksnya itu ditulis ton auranon, ke langit. Kemudian hadir dalam terjemahan bahasa Indonesia, Yesus terangkat ke sorga. Kemudian umat saudara-saudara kita Kristiani, khususnya para apologet, berargumen bahwa langit dan sorga itu sama. Gitu. Apapun bentuknya, kenapa kemudian tidak mengikuti original teksnya? Sebetulnya situ langit. Ya kan? Artinya ini sebuah sebuah bukti yang saya sampaikan bahwa Bible adalah terjemahan dari kitab suci, bukan kitab suci. Bagaimana kemudian dari bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Originalnya berbahasa Yunani, ini juga masalah Yunani Koine. Kapan Yesus berbahasa Yunani? Dan kemudian selalu dipertahankan dan dipaksakan begitu ya. Oh tidak, bahasa Yunani itu adalah bahasa internasional. Jadi menurut hemat saya, sederhananya adalah saudara-saudara kita Kristen ini, mereka kemudian terjebak pada pemikiran mereka sendiri, sehingga sadar atau tidak, mereka sedang menuhankan akal mereka sendiri. Nah, kita bisa lihat bukti bahwa kemudian seorang level pastor, sekolahnya sekolah teologi, lulusannya sangat luar biasa. Ketika ditanya siapa yang mencabut Yesus, dia katakan setan. Dari mana data itu? Tidak ada. Dari mana itu? Itu dari pikiran dia sendiri. Tapi ini adalah bukti kebenaran Allah Subhanahu wa taala, membisikkan setan menyesatkan, maksudnya memperbuktikan, memperlihatkan bahwa bagaimana kemudian kesesatan itu yang dijawab oleh Yusuf Manubulu, bahwa setan yang mencabut nyawa Yesus. Ini kan problem penghinaan baik ke Islam dan ke Kristen. Masa iya Yesus yang dituhankan oleh umat Kristen kemudian disampaikan oleh Yusuf Manubulu bahwa yang mencabut nyawa Tuhannya umat Kristen adalah setan. Jadi benar katakan Zulkifli tadi, ini adalah setan dalam wujud manusia yang kemudian menjawab kebenaran itu bahwa yang mencabut nyawa Yesus adalah setan. Datanya dari mana? Tidak ada. Jadi saya kira ini bukti kebohongan itu. Silahkan. Oke, aku bisa. Halo admin. Oke. Bisa? Admin. Cukup ya Bang Risto? Cukup. Sekian dan terima kasih. Mungkin saya, Kandal Zul masih ada di sini? Ada deh, ada. Ada beliau, pantas sama. Oke. Bang Rudi Hanes, Kandal Zulkifli, Ustaz Subi, dan admin JCC, saya izin dulu. Iya, nanti kita schedule lagi Bang Risto sama Bang Rudi. Sama aku ya, mengenai Mohon maaf jika ada salah-salah kata, Bang Rudi. Baik. Ya. Makasih. Jadi topik kita malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi topik kita malam ini kita sambungannya Bang Rudi dengan Bang Juma ya, bahwa kita tadi menonton atau mendengarkan Manubulu mengatakan setan yang mencabut nyawa manusia. Nah itu aja topiknya yang biar nggak melebar. Silakan Bang Rudi dulu, baru ke Bang Juma. Silakan yang lain mohon di silent ya semua. Terima kasih. Sebenarnya sebelum saya memulai, saya mau menuntut sesuatu dari Zuma. Katanya saya pengecut. Tolong tunjukkan wajahmu tanpa masker. Saya ingin lihat kau berani apa enggak. Silakan. Saya nggak mau. Kenapa rupanya? Berarti kau pengecut, penakut, banci. Oh, enggak dong. Masa takut sama pemakan babi? Enggak dong. Buka wajahmu. Saya mau lihat. Ya enggak mau. Bukan begini caranya diskusi. Wajah itu, tidak mungkin wajah saya itu bukan berarti kau lihat wajah saya berani. Jangan kau sebut-sebut aku penakut. Orang menyaksikan ini banyak. Kau penakut. Dong. Kau penakut. Buka kalau berani. Takut sama siapa saya? Ya nggak tahu. Penting kau penakut. Nah, itu kamu nggak bisa jawab. Ya takut sama orang banyak. Nggak bisa jawab. Silakan. Kamu nggak bisa jawab. Takut sama aku. Buka wajah kau. Enggak. Saya tidak seperti kamu. Perlihatkan wajah supaya jemaahmu itu kasihan lihat tampangmu. Saya enggak berarti
berarti Betul. dia penakut, sudah ya, titik. Kenapa? Sekarang kita Kamu mau dengan saya mau ribut apa sampai ada istilah takut berani? Kau takut, kau kau yang bilang sama aku. Kalau saya terlihat wajahku kenapa rupanya? Ya tunjukkan. Kalau terlihat wajahku kenapa? Aku biar kenalan. Oh, nggak perlu, Ruth. Kau tahu wajah saya kayak mana? Ingat tadi siang kau bilang aku penakut. Kau yang penakut. Tunjukkan wajahmu berani. Kok berani dilihat wajah? Sekarang saya tantang sama kamu. Bisa nggak kau perlihatkan kelaminmu di sini? Bisa. Tapi wajahmu dulu tunjukkan. Coba kau perlihatkan supaya kau berani. Saya mau lihat. Kalau kau berani, coba perlihatkan kelaminmu. Aku sudah tunjuk wajah. Aku sudah tunjuk wajah. Saya syaratku kelamin. Saya syaratku kelamin. Setelah kau tunjuk wajah, baru kau tunjuk kelamin. Setelah kau tunjukkan kelaminmu, baru saya tunjuk wajahku. Sudah, oke. Gak berani kan? Kau gak berani kan? Selesai. Gak berani. Kamu gak berani. Banyak saksi. Kau penakut. Begini aja, stop dulu. Terserah. Kau mau bilang saya penakut, terserah. Aku mau membahas. Karena saya tidak memperlihatkan wajah. Ya sudah, aku tahu dia penakut kok. Badan besar tapi gondek. Melihat wajahmu memang. Badan besar tapi gondek. Oke, kembali ke topik. Begini aja. Kalau kamu bilang berani atau tidak, Ruth, mending kita ketemu, Ruth. Kalau itu yang kamu jadikan alasan. Kau kira aku takut ketemu kau? Ketemu kita di Papua. Kau ditantang si Bom-Bom. Ketemu di Papua kalau kau berani. Loh, kenapa ke Papua? Ini kan kota saya. Bom-Bom juga di sini. Penakut. Ayo. Oke, gini aja. Bom-Bom ada di sini di Makassar. Kenapa Anda temui saya? Ya, kita kembali ke topik. Bom-Bom di Papua bukan di. Jadi kamu, Ruth, tidak ada sedikit pun yang bisa membuat saya sama kau. Kau sudah penakut. Orang banyak menyaksikan. Ini bukan topik ini aja. Sekarang kita kembali ke topik. Ini aja. Kalau memang Bang Rudi mau diskusi sama Bang Juma, dari dulu kamu difasilitasi oleh JCC ketemu di Jakarta. Ya dia tunjukkan wajah dong, biar aku kenal. Ya nanti ketemu lah. Masa kau ketemu saya nggak lihat wajah saya? Dia itu orang berani buka wajah. Kalau ada apa-apa dengan aku, bisa dicari dia. Kok ada apa-apa? Memang ada ancaman fisik. Ada ancaman. Kalian lihat. Siapa yang ancam kamu? Kalian berbicara. Kalau dia mati, kita siapkan oksigen rumah sakit. Siapa tahu mati di tempat. Itu kan bentuk ancaman. Kok ancaman? Ancaman. Itu ngomong apa itu kau? Putar video kalian. Ancaman apa itu, Ruth? Sekarang kita kembali ke topik. Kita lewatkan aja itu. Lebay kali kau, Ruth. Lebay kali. Apanya yang kau ditakuti, Ruth? Jidatmu. Tampakkan wajah kamu. Saya hanya takut mau badanmu. Kalau kau berani tampakkan wajahmu. Hanya satu yang saya takuti dari kamu, Ruth. Bau badanmu yang saya takuti. Itu aja. Yang lainnya enggak. Oke, stop udah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya bahas yang tadi ya. Ya, baik, kembali ke topik ya. Yang jelas nanti kalau bisa ya, ini saya ambil alih dulu. Ini Hamzah Salam standby aja dulu. Ya kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang murid. Jadi kalau nanti mau debat terbuka nanti di Jakarta kita fasilitasi kok. Enggak ada ancaman-ancaman kan begitu. Kembali ke topik aja ya. Siap. Ya, baik. Jadi tadi topiknya adalah Manu Bulu mengatakan setan yang mencabut nyawa manusia termasuk nyawa Yesus. Bang Rudi mau ditanggapi dulu baru Bang Juma. Silakan. Saya tanggapi dulu karena saya tadi masuk mendengar bahwa Aristoteles mengatakan Bible itu bukanlah firman Tuhan. Kan demikian. Itu dulu dasar kita bicara. Boleh silakan. Kalau dia mengatakan Alkitab Bible itu bukan firman Tuhan, bisa nggak saya melakukan hal yang sama? Aristoteles tidak mengerti apa definisi Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman dari Allah SWT yang diterima oleh malaikat Jibril. Ingat, bukan Muhammad menerima, malaikat Jibril. Yang disampaikan dan siapa yang berbicara ini? Saya Sentul. Yang lain diam dulu. Ini kesempatannya Pak Rudi, Bang. Ya silakan Pak Rudi. Emang ada coba nyimak tuh. Ya, Al-Quran itu adalah firman Allah yang diterima Jibril. Ingat, Jibril yang menerima, bukan Nabi Muhammad. Yang disampaikan oleh Jibril dan ditaruh di dalam hati Nabi Muhammad. Di luar itu, sekalipun berbahasa Arab, bentuk tulisan itu bukan Al-Quran. Biar kalian tahu definisinya. Di mana itu terdapat? Baca saja Al-Quran itu, kitab suci kalian itu.
Di luar Di itu mana, bukan Ruth? Al-Quran. Di mana tertulis itu? Jangan menyela dulu. Saya tanya, di mana? Kau sok ceramah, kau kayak tahu Kau kan Al-Quran, sudah di mana? tahu Di mana ayatnya. tertulis? Oke, Di mana aku bukakan ya. tertulis? Ya sabar. Oke. Aku bukakan Oke. ayatnya. Aku bukan Rudi seperti Yohanes emang botol. Wah. Sebentar ya, sabar. Ya. Kalau botol Al-Quran. Coba yang lain sabar, Bang. Tenang aja. Ini orang tidak tahu apa-apa kok, tidak ada ilmunya. Alah, kau yang nggak ada Santai ilmunya. aja. Kau yang penakut, tidak berani nampak wajah. Sabar Santai aja. Nggak usah sebentar. panik. Dia nggak, coba lihat baru cari ayat tuh. Orang diam, kau bersuara terus. Sebentar. Berarti mulutmu lebih pintar daripada otakmu gitu loh. Sebentar. Karena otakmu baru mau connect. Mulutmu Sebentar, dari tadi bro. nyerocos, Dari otakmu tadi baru mau nyerocos jalan. dia. Aku bilang tenang. Dia menutupi kegundahan hatinya karena aku bilang dia gondek. Otaknya baru mau cari di Google, mulutnya dari tadi nyonyeng. Gondek. Sebentar gondek. Kau ribut kali kau gondek. Ntar ya. Sebentar. Aku udah lupa ingat ini karena apa ini ya, sabar. Jadi yang dikatakan mulutmu tadi itu tidak connect dengan otakmu ya? Tidak connect dengan otakmu yang tadi ya? Gondek. Tunggulah, geng. Sabar. Tidak connect dengan otak, dengan mulutmu tadi ngomong. Ditanya mana dalilnya, baru dicari. Gondek. Berarti mulut dan otak tidak connect. Cuma kan begini kalau berdiskusi. Aduh. Mama ribut kali. Jadi mulutmu tadi itu nyerocos itu kau nggak tahu dari otakmu nggak ada. Gondek selu. Berarti mulutmu tadi goyang sendiri. Surah 2 ayat 97. Bukakan kalian. Iya. Coba. Gondek. Coba kamu baca. Gondek. Baca aja Om Rodi, baca. Gondek. Oke. Suruh aku baca. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya, buka kurung tutup kurung Al-Quran, ke dalam hatimu dengan seizin Allah. Jadi jelas ya, Al-Quran itu adalah firman Tuhan yang diterima Jibril, yang ditaruh ke dalam hati Nabi Muhammad. Di luar itu bukan Al-Quran. Jangan kalian karang-karang. Nah, ini Gondek, biar kau tahu. Sekarang aku lanjutkan. Al-Baqarah ayat berapa? Coba kau baca. Katanya Al-Quran. Tenang, aku menjelaskan dulu. Ya, saya mau baca dulu Al-Qurannya, baca dulu dong. Kau bilang bahasa Arab, Kau yang baca. Enggak, Al-Qurannya yang kau baca, bukan terjemahannya. Bukan, Al-Quran tidak bisa kau baca. Al-Quran di dalam hati Nabi Muhammad. Kamu coba baca Qurannya. Al-Quran di dalam hati Nabi Muhammad. Yang di luar baca Al-Qurannya. Saya minta Al-Qurannya kau baca. Gondek, kita berdiskusi bukan adu mulut. Al-Qurannya kau baca. Itu ayat berapa? Kita berdiskusi bukan adu mulut. Saya sudah bilang tadi surah 2 Saya minta kau baca Al-Quran. Tuyul, saya minta kau baca Quran, bukan Al-Quran terjemah. tidak bisa dibaca karena di dalam hati Nabi Muhammad. Itu buktinya ada bacaannya. Ada bacaannya Quran itu. Makanya aku bilang ini bukan saya minta kau baca bacaannya Al-Quran. Bukan firman buku Tuhan. panduannya umat Tuhan, Islam. itu yang ada di dalam hati Nabi Muhammad. Itu yang asli. Bukan kau yang mengatur. Sekarang kau baca ayatnya. Gondek. Orang ini Kamu bisa baca kan? Makanya dia sengaja memancing aku ke JCC biar ributnya seperti ini. Tidak ada ketentraman. Saya suruh kamu baca kitabku. Tadi dia waktu diam, aku diam. Buka wajah kau biar kau membaca komputer. Coba baca kitabku dulu. Tunjukkan dulu wajah kau biar aku tahu, Gondek. Udah masalah wajah udah, Ruth. Kembali ke topik. Penting. Lihat dia, apakah dia luar kepala atau kau membaca? Baca kitabku dulu. Gondek. Nggak bisa. Jadi kau harus akui dulu. Gondek. Akui dulu bahwa kamu nggak bisa baca kitabku kan? Kamu diam. Dengar, Ruth. Kau pun nggak bisa baca kitabku kan? Itu bukan Saya tanya samamu. Al-Quran yang ada di dalam hati Nabi Muhammad. Saya tanya samamu. Al-Quran yang terdapat di dalam hati Nabi sekarang Muhammad. Coba kamu baca kitabku. Gondek. Ayo. Oke. Baca kitabku dulu. Cuma sekarang aku tanya kau. Ini apakah Al-Quran yang punya Kemenak itu apa Al-Quran apa enggak? Jelaskan. Bukan. Itu terjemahan itu, Tuyul. Itu terjemah. Yang saya minta kau baca Quranku coba. Cuma baca Quranku saya minta. Coba.
Ini kok jadi mati nih. Itu ada bahasa Arabnya loh, Zuma. Iya, itulah kau baca. Coba kau baca. Sekarang aku tanya kau, Zuma. Tanya suruh kau baca. Bahasa Kau selesaikan dulu. Aku tanya, apakah Bacaanmu bahasa dulu. Indonesia itu haram? Siapa yang bilang haram tuh, Yul? Aku tanya kau. Kamu itu sukanya cuma silat lidah. Halo. Kamu itu silat lidah. Silat lidah itu jagomu. Coba kau baca dulu kitabku. Kamu bawa kitabku kan? Gondek. Kau diam baca dulu, Gondek. kitabku. Gondek. Kau kayak anak-anak kecil kau. Kau diam dulu, Gondek. Ini kau mewakili Kau agamamu diam, tapi Gondek. begini tampaknya. Lihat, Kamu coba kau suruh saya baca kitabmu, saya baca. Aku ke sini, Gondek. Kau undang Saya aku ke kalau sini. membicarakan Ternyata tentang kau biar kitabmu, jago kandang. Kau Gondek. Kau nggak kau berdiskusi. Saya Kita punya kalau waktu. kau perintahkan Gondek. membaca kitabmu, Gondek. saya baca. Buka wajah Sekarang kau biar coba, kuliah kau membaca. coba kau baca buka wajah kitabku, bisa kau. nggak? Buka wajah Ayo. kau biar kuliah kau membaca. Kau Gondek. nggak bisa baca kan? Nah, Ini mau bagaimana kau berdiskusi bisa atau memahami adu mulut? agamaku? Ini mau Sementara buku berdiskusi atau adu panduanku mulut? kau tidak bisa baca. Ini mau Bagaimana berdiskusi kau atau adu berbicara mulut? tentang Islam, Kalian lihat, hari sementara Senin, kitabnya umat saya Islam mau kamu tidak berdebat bisa dengan baca. dia nggak berani. Coba kau lihat. Hari Kau Senin, berbicara tentang dia mau Al-Quran. berdebat dengan saya, Kutanya dia nggak berani. ayatnya, kamu Si baru Gondek cari. tidak Nah, berani, itu artinya Gondek. bahwa Gondek, kau otakmu tidak berani, itu tidak Gondek. connect dengan Si mulutmu. Gondek tidak berani. Si Saya Gondek nggak kalau berani. berbicara Dia lah kayak tentang mama. kitabmu, Kayak mama. misalnya Kayak di mama. mana Dia Yesus tadi mengaku bicara. bunuh diri, Dia saya tadi langsung bicara, aku sudah tunjukkan masuk, ada ayatnya. kugagu. Oke, baik gitu Giliran ya. kau berbicara tentang Kalah kitabku, Kuba. membacanya Kalah pun aku kau sama tidak mama. Kalah aku bisa. sama mama. Dia lah bisa. Sebentar Ayo, dulu ya. baca. Biar enggak Bacanya pun berhenti. kau tidak bisa. Malu Gimana kau kau mau dilihat bicara orang, woy. dengan kitabku? Malu kau dilihat Aduh. orang. Malu kau dilihat orang. Oke. Kasihan Stop dulu sekali. ya. Bang Rudi, Rudi, Kau malu, orang tak yang mau putus. ketemu sama saya, Tak putus. dia tahu tempat saya Padahal aku kerja di sudah mana. berhenti, dia nggak gitu. putus. Oke, kita Gondek. kembali ke topik ya. Gondek. Udah Bang Rudi sebentar. Kita kembali ke topik. Kau Tadi itu kan berbicara kitabku bicara sementara bukan kau tidak tidak bisa Gondek. membaca. Mama, kau Gondek. Orang udah berhenti. Admin sudah bilang nggak ada kau hormati admin. Oke, kembali Makanya ke kau nggak berani topik. debat sama aku sportif. Kembali ke Tahu kau Kau nggak topik. berani pula. Gondek, Kau nggak berani pula. Gondek, Ini saya kuncit buktinya berani. pohon pisang. Kalau saya tantang kau, bisa Mana berani? 3 orang sampai 5 Tunjukkan orang. wajah kau. Tunjukkan wajah kau kalau Kenapa kau berani. harus lihat wajah saya? Tunjukkan. Emang ada syaratnya? Gondek, Siapa ya, yang punya syarat itu? ya, Nggak ada tunjukkan. punya syarat Syarat itu. dari mana? Sama-sama wajah kita. Saya Ya, berani. nenekmu kiper lah. Saya nggak Siapa takut. suruh nampakkan wajahmu? Wajah saya nggak nampak. mau. Bisa kalian kejar. Kau nggak berani. Kenapa harus ada kejar-mengejar? Takut, Gondek. Emang lu siapa mau dikejar? Kalian. Gondek, ayo Nah, tunjukkan wajah apa Gondek. haknya? Apa dia dasarnya kan kau mau nggak kejar berhenti. saya? Ini mau diskusi atau gimana, Gondek? Oke, Ya, kembali ya. Justru kau yang teriak-teriak gimana di situ diskusi, kalau Gondek? kamu Gondek. diminta tunjukkan Gondek. ayatnya dalam kitabku, Gondek. disuruh baca. Nah, kamu malah menari kayak begitu kayak orang gila. Oke, Bang Rudi. Bang Rudi, tadi ayat berapa itu? Surat 2 Al-Baqarah ayat Mau debat. 97. Surat Ayat 2 ayat berapa? 97. Mau Surat 2 agama. ayat 97. Surat 2 ayat 97. Ya. Anda maksudnya apa di sana? Ya, bahwa definisi Al-Quran itu adalah firman Di Tuhan mana yang ada definisi itu di situ? Mana itu definisinya di dijelaskan, situ? yang ditaruh Apa di dalam hati definisinya? Nabi. Yang ditaruh Apa di dalam hati definisi? Nabi. Itu bukan definisi itu, Tuyul. Gondek, Itu bukan definisi. badan besar, Ada Asrar Bahrul. mental Definisi kecil. Al-Quran adalah barang siapa menjadi musuh Jibril. Ya, Gondek. dasar akrobat. Iya, seperti anak-anak. Akrobat. Dia Saya ketika minta kali definisi perjanjian, Quran dia mana coba? Al-Baqarah 97 Pak Jon. Kalau bisa, ketika aku bicara, kalian harus adil loh. Kayak di ISDN, kalau bicara lawan saya, di mute. Kau tidak Mute bisa dia. ngatur-ngatur orang, Mute Rudi. dia. Rudi, kau coba. Mute dia. Rud, Tak apa-apa, tadi kan perjanjian kita. Rudi, dia coba berbicara kau satu-satu, terangkan dia definisi tegas sama si Al-Quran. Zuma. Mulai dari Lawan di kondisi. ISDN, tegas. Mute. Mulai pakai Mulai kondek. pakai Apa saya definisi Quran kondek. itu? Ini kenapa? Kalian nggak bisa tegas sama si Zuma. Mulai jadi Kalau di kondek. SDN tegas. Mulai pakai kondek. Gondek. Oh, ya wala bu, kau jangan Yang jual koyo. lain dia. Sudah lah. Lain Oke. dia.
Bang, diatur waktunya kita bahas tentang Al-Quran. Temanya adalah Al-Quran, silakan. Atur waktu. Atur waktu. Temanya Al-Quran. Temanya Al-Quran. Setuju. Baik. 1 jam Oke. dia bertanya sama aku, 1 jam aku bertanya sama dia. Oke. Sekarang Temanya sebentar. Al-Quran. Baik. Sebentar dulu. Halo, ini kan sudah jam 12. Apa pula alasan pekerjaan? Aku juga pekerjaan. Loh, Kau kerja kalau di dia mana, Rod? menghormati, jangan bilang orang Rod. takut dong. Kau Dia kerja di mengatakan mana, aku Rod? takut, dia yang penakut. Udah itulah. Bu. Kau kerja di mana rupanya, Rod? Halo Aristo. Halo, wala Kawan bu. kita Kau jangan jadwalkan jual Aristo. koyor sini, wala. Yang lain diam Oke, lah. kita bahas definisi Quran ya. Oke, Itu. begini kawan-kawan, jadwalkan aku dengan si Zuma hari Senin. Nggak ada Ingat, cerita jadwal, woi. 40 menit bertanya, 40 Kau menit nggak usah ditanya. banyak cerita jadwal-jadwal. Kau Gondek, siapa? gondek. Oke, 40 Halo, menit aja ya. Dasar pelahap babi. Coba Saya boleh ini? terangkan kepada saya sekarang definisi Quran. Coba. Gary, dia sudah bilang aku babi. Ajaran apa itu? Coba kau silat lidah aja kerjanya Ajaran kau apa pelahap gondek? babi. Gondek. Badan kau besar, Coba. kepala kau kecil. Coba Udah, definisi udah. Quran. Coba definisi Badan Quran kau aja apa? besar gondek. Memalukan Udah, wala, Bu. kau. Kau jangan jual Oke, koyor. Yang lain aku diam. izin ya. Sudah datang Halo. MBC. Aku izin sudah dibilang babi. Itulah Oke, ajaran baik. agama Kembali ke kita. topik aja Kau dulu. kan makan babi memang. Salah itu. Suara saya terdengar? Udah pergi sini, udah pergi. Suara saya terdengar? Terdengar Bang Dia, Aristo, terdengar. dia tidak suka dibilang pemakan babi lah. Itu Ampun fakta. sudah Bang Juma. Ya udah ya. Ya Allah. Iya. Mana Rudi Yohanes? Siap Bang. Ya. Siap. Ini biar saya ambil alih gitu dari Maafkan saya tadi Ya Bang Aristo silakan. Yang lain diam dulu Bang Aristo sama Bang Juba berdua silakan. Iya. Jadi begini ya, teman-teman semua, khususnya Rudi Yohanes dan saudara-saudara Kristiani, saya mengenal siapa Bang Zuma, Kanda Zulkifli Abbas. Saya kenal dan saya pernah bertemu siapa beliau, jadi saya kenal. Jadi gini ya, jangan mentang-mentang orang itu tidak open camp lalu dikatakan takut. Nah gini ya,